warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ria Multi Anjani, NIM 2024-010128 dari kelas 4D, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Teman-teman, simak video dari saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Secara singkat lahirnya ejaan bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Malaka. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai bahasa perhubungan antar golongan, antar pedagang, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17, ketika Belanda menduduki Indonesia. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Setelah itu, rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Dijadikan bahasa persatuan. Lebih lanjut, bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air, yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sesuai usulan dari Muhammad Yamin dalam Kongres Sumpah Pemuda, beliau menyumbang ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang pernah ada di Indonesia antara lain: 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh Charles Van Ophuijsen pada tahun 1896 dan diakui pemerintahan kolonial pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf I untuk membedakan huruf I sebagai akhiran, huruf Y untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, pasajang, dan huruf OE untuk penulisan kata guru, itu, dan umur. 2. Ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku pada tahun 1947 hingga 1956, ketika ejaan pembaharuan. Ejaan ini berlaku dari tahun 1956 hingga 1961. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia. Ejaan ini gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, ejaan baru atau Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan atau LBK. Ejaan ini berlaku dari tahun 1967 hingga 1972. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Dan selanjutnya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan ini berlaku dari tahun 2015 hingga 2022. Yang terakhir, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini kembali berlaku sejak tahun 2022.